Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrum Mardo, NPM 17006963 2011-45. Prodi S1 Administrasi Negara semester 7, reguler 3 kelas B. Dosen pengampu Bapak Asra Imaroh, SOS MSI. Pada kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik, yang dimana mata kuliah ini evaluasi kebijakan publik. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik, yaitu ada 4 karakteristik. Yang pertama fokus nilai, yang kedua interpretensi, yang ketiga orientasi masa kini dan masa lampau, yang keempat dualitas nilai. Karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau apakah suatu ada atau aksi apakah yang harus dilakukan, tetapi nilai. Berapa nilainya? Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti fokus nilai, interdeferensi, fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau. Selanjutnya yaitu tentang fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian yang menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Menyangkut keperluan dan nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi, karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Francis J. Squire 1971. Jadi di sini fokus nilai menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus nilai, itu menyangkut keperluan. Jadi di dalam fokus nilai ini menyangkut keperluan dalam suatu pembuatan kebijakan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Usaha untuk menentukan manfaat. Jadi dari fokus nilai ini ada usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan. Untuk fokus nilai ini untuk manfaatnya untuk kegunaan sosial kebijakan atau produk kebijakan yang akan dibuat atau program. Selanjutnya itu interdeferensi atau tergantung fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantau merupakan persyaratan bagi evaluasi. Jadi di sini interdependensi atau tergantung fakta nilai. Tuntutan evaluasi. Jadi di sini fakta nilainya tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga. Jadi dalam tahap pembuatan kebijakan itu ada penyusun agenda, formulasi kebijakan, adopsi atau legitimasi kebijakan, dan penilaian atau evaluasi kebijakan. Pada ini pengertian kebijakan publik menurut William Dam. Jadi untuk pengevaluasian itu ada 3. Yang pertama di penyusunan atau yang di awal, atau yang kedua di tengah, dan yang ketiga di akhir. Jadi menurut saya evaluasi itu bukan hanya untuk di akhir saat pengesahan kebijakan. Jadi ada tahapannya, yang walaupun di tahapan penyusunan juga dibuat dievaluasi. Selanjutnya itu ada tahapan selanjutnya, itu formulasi, itu ya dievaluasi juga, dan adopsi.
dan tahapan akhir itu yang paling penting untuk dievaluasi. Yang ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluasi tidak hanya berbicara pada tahapan akhir masa kini tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Jadi dalam orientasi masa kini dan masa lampau itu yaitu berkenaan dengan evaluasi yang sebelum kebijakan itu dibuat atau sebelum kebijakan itu direncanakan. Ya tentunya ada isu-isu dari masyarakat yang membuat untuk merencanakan suatu kebijakan dan lalu untuk dijadikan produk kebijakan. Ya pada tahap itu dilakukan evaluasi juga, dan pada tahap selanjutnya ke tahap perencanaan dan tahap penyusunan itu masih dilakukan evaluasi terus menerus sampai itu menjadi suatu produk kebijakan publik. Selanjutnya dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi diri, atau ekstrinsik diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya. Jadi dualitas nilai ini itu mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda. Jadi dalam karakteristik kebijakan publik ini ada poin dualitas nilai yang itu mempunyai kualitas ganda, yang dimana kualitas ganda ini itu sebagai tujuan untuk sekaligus cara untuk rekomendasi sesuai berkenaan dengan nilai yang ada. Baiklah, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.